agar betul-betul kehadiran Pak Jokowi dan kita semuanya betul-betul pas. Nah, juga saya mengaku mau meminta pengaturan yang posisi duduk buat Bapak. Rumah yang baik ketika kita menjamu dan menerima tamu istimewa. Nah, itu pakai lagu ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Go, 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 go. Ya. Ya. Oh, nah sekarang kita nanti akan gabung Pak Jokowi dengan lagu dan dia. Halo? Kita akan gabung Pak Jokowi dengan lagu dan dia. Ini ada tarian mau lewat saja. Go Jokowi, fight Jokowi, go fight Jokowi. Oke, mari kita semuanya begini. 1, 2, 3. Go Jokowi, fight Jokowi, go fight with Jokowi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Go Jokowi, fight with Jokowi. Nah, sekarang pakai lagu nih. Oke, kami lihat, tapi dengan di depan ya. Kami lihat di depan. Jokowi di UPH. Selamat datang, kami ingin mendengar, kami ingin belajar. Selamat datang Jokowi di UPH. Oke, bisa ya? 1, 2, 3. Ya, ini kita mau press conference ya. Ya, oke. Win Jokowi. Ya, kita sekalian. Ayo silakan duduk semuanya. Kita siap-siap. Berikut ini sambil Selamat pagi semua. Kurang keras suara untuk saya. Pancasila untuk saudara saya yang putih mata sipit. Pancasila untuk orang Jawa yang pakai jilbab dan Teman-teman media mana? Teman-teman media. nggak bisa keluar ya. Pandri mikrofon. Teman-teman dan sebentar lagi Pak Jokowi sudah datang. Kita akan sebentar sama-sama dengar gini. Pancasila. Masih ngantuk. Silakan. Kenapa memilih salah satu kampus yang dikunjungi pertama kali UPH? Diundang aja. Enggak ada diundang. Saya diundang dan saya datang. Dan ini pertama. Ada lagi. Pertanyaan? Ya, silakan. Ada? Ya, silakan. Pak Jokowi senang nggak datang ke UPH, Pak? Senang nggak datang ke UPH? Sangat modern sekolahnya, super modern. Saya
saya bayangin sekolah kan nggak kayak gini kan. Kaget. Rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamat. Pak, Iya, sekali ya. nah UPH apa pendapat Bapak? Kampus semacam apa UPH itu? Ngerti ya, saya baru masuk kampus seperti ini ya, baru ini di Indonesia. Tertata, ya green campus gitu ya, dan modern. Tata ruangnya, ya baru masuk di depannya tata ruangnya kelihatan. Dari tas satu ada pertanyaan? Tidak, nanti ada lagi. Oh, nanti ada lagi. Oke. Ya. Dari Bagaimana tanggapan Bapak banyaknya ke Jakarta yang kuliah di UPH, terutama ya banyak sekali Cina. Ya kuliah dimanapun saya kira nggak ada masalah. Itu malah membantu Kan, orang yang membanyak. iya kan kalau bisa di luar Jakarta seperti itu juga membantu ya juga ke apa itu perawatan yang ada di Jakarta kan ada. ada lagi teman-teman media? Enggak. Sudah ada. Oke. Apa ini? Breakfast sudah siap nggak? Mike. Marlian? Kami juga ada dormitory nantinya untuk kedokteran. Ya. Jadi ini sebetulnya bukannya kami menyediakan housing. Selamat pagi. Kami bukan menyediakan rumah saja nih Pak, tapi kami menangkap kemandirian, aspek kehidupan, dan juga mentoring. Jadi satu supervisor mereka memimpin 12 orang, dan mereka bagi hidup. Begitu. Ya.
ya. Jadi mereka tinggal bersama-sama mereka, dibina, dididik. Satu hari setiap student yang di dormitory ini juga dipersiapkan. Bisa lihat salah jadi satu mentor. kamar. Begitu. Jadi sistem kayak Iya, iya. ya ini tempatnya memang Sederhana, Mbak, sorry. nah ini selamat pagi Pak. Kaget. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Student Pak, yang ambil tinggal. foto sama Pak Gub. Ayo. Oke. Mana kameranya? Ada. Tolong pakai itu dong. Selamat pagi. Ada yang mau titip foto, Cuk? Jadi mereka di sini belajar masak. Biasanya kan anak-anak ini kalau di luar nggak ada kontrolnya orang. Mereka percaya ini waiting list Pak. Yang mau kesini tuh waiting list kali. Ini komunitas perubahan yang ada nursing juga di dokternya. Jadi mereka dibina. Jadi walaupun jauh dari orang tua tapi mereka Jadi dia bisa. Kita lihat sini, Pak. Ini yang mereka bisa accept. Ini gimana kita nggak bangga? Kita mereka sudah tunggu. Rindu sama Pak Jokowi. Baru disebut nama semua. Sandri. Oh, Sandri langsung tanggung, langsung masuk, langsung. Oh, betul. Panduan gimana? Wah. Apa? Apa? Sudah lama dari tadi sudah. Gitu. Gimana? Good morning. How are you? How are you? Ini Pak Gub lihat di belakang. Oke, gimana kita? Sehat-sehat ya. Pagi Pak Peter, apa kabar? Pak James, morning. Ya. Prof Sita sudah ya tadi. Oh, saya kenal ya. Sudah ya. Sudah ketemu. Bupati ini. Nggak sabar mendengar ceramah Bapak. Betul, Pak? Iya. Ayo. Ceramah apa ini? Ceramah budu-buduan nanti. Waduh. Iya, Pak. 1 menit. 1 menit, oke ya. Rupanya udah janjian. Saya bilang mahasiswa. Saya kalau diberitahu ya pakai jas. Putih itu seragam dokter Pak Gubernur. Iya. Putih seragam dokter, jadi melayani rumah sakit. Saya usul Pak Banjir. Universitas kita ini bisa jadi satu contoh supaya anak kita nggak usah keluar negeri. Di ujung tiang tertinggi Indonesia ku ini merah putih teruslah kawal kibar atas Wait!
Doa berduka hari yang baru ini, di mana bisa hadir di tengah-tengah kita Gubernur DKI yang masih relatif baru. Hari ini kita akan berbicara tentang Jakarta baru dan Indonesia baru. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk menaikkan doa sehingga acara kita ini dapat berlangsung dengan kasih karunia dan rahmat dari Tuhan yang Maha Pengasih. Saya mengajak kita berdoa. Saya akan melaksanakannya secara Kristiani, dan saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara yang berkeyakinan lain untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, syukuri nikmat dan kasih karunia yang dari Tuhan memberikan kepada kami Indonesia yang begitu kaya. Kami mensyukuri bahwa di negeri kami ini Tuhan bersihkan kami bersama-sama bangun Indonesia baru, baik dalam pendidikan maupun melalui pemerintahan. Berikanlah hikmat kepada mereka untuk dapat memimpin daerah dan bangsa kami menuju cita-cita bangsa keadilan dan kemakmuran. Hadir untuk memberikan kuliah umum kepada kami. Kami di Universitas Pelita Harapan Pak Gubernur ingin juga berkontribusi dalam rangka mempersiapkan generasi yang akan datang untuk Jakarta baru dan untuk Indonesia baru. Dari mahasiswa yang ada di UPH ini, ada sekitar 60% yang berasal atau ber-KTP dari DKI. Oleh karena itulah kerinduan mereka untuk bertemu dengan yang kami sangat hormati dan cintai, Bapak Gubernur Jokowi. Di UPH Bapak Gubernur, kami berbicara tentang pendidikan holistik, di dalam mana diutamakan tidak saja intelektual. Akan lahir pemimpin-pemimpin Indonesia baru yang kita cita-citakan itu. Untuk mendengarkan dari seorang yang kita semua tahu pemimpinnya adalah Jakarta baru dan Indonesia baru. Mari UPH dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mahasiswa sudah siap dengarkan ceramah? Sudah? Tolong dengarkan baik-baik. Ini kuliah ceramah dari Pak Jokowi yang luar biasa. Anda tidak pernah mendapat kesempatannya lagi. Bagus sekali Pak Jokowi. Ini anak-anak UPH sudah tidak sabar. Ada sudah 9.000 sampai ke belakang semua Pak. Sudah nggak sabar ingin mendengar ceramah Bapak. Saya persilakan Pak. Yang saya hormati Pak Sim Sriati, yang saya hormati Pak Rektor, Kepala Sekolah, dan keluarga besar Universitas Pelita Harapan UPH, dan tentu saja mahasiswa
dan pelajar, karena ada yang di SMA juga, serta tak lupa senior-senior saya yang pada pagi hari ini hadir, seluruh guru besar, dosen, guru yang juga pada pagi hari ini hadir. Saya kaget tadi masuk di UPH ini, ternyata di Indonesia ada universitas yang bukan modern tetapi super modern. Kaget saya kan orang dari desa. Tata ruangnya baik, desain arsitektur bangunannya sangat baik. Saya tadi juga masuk ke beberapa ruang juga tertata rapi. Kalau pendidikan diadakan di lingkungan seperti ini, ya akan menghasilkan sebuah kualitas anak didik, kualitas mahasiswa yang tidak hanya punya ilmu yang sangat baik, tetapi juga tentu saja mempunyai karakter yang terbina karena memang lingkungannya sangat mendukung. Tapi sebelum masuk ke materi, saya mau cerita sedikit. Ini waktu saya masih di Solo, masih jadi wali kota. Meskipun saat itu kita sudah mempunyai program untuk kesehatan, jadi kesehatan gratis dengan kartu di Solo sudah kita lakukan selama 8 tahun. Tapi saya heran, mungkin lebih dari 15 warga yang datang ke saya bawa anak kecil, anaknya sakit. Saya tanya ke ibunya karena dibawa ke saya kan, loh kenapa dibawa ke saya, enggak ke dokter? Enggak Pak, ini anaknya minta disembuhkan Pak Jokowi. Loh, saya kan bukan dokter. Bingung juga saya lihat anaknya hangat. Saya cek kan, hangat, waduh saya apakan nih, saya kan bukan dokter. Dan saya masuk ke kamar kecil, apa ini, tangan saya basuh sama air, saya biarin ini biar agak dingin. Setelah itu saya keluar lagi, dan saya doain, saya usap mukanya anak itu. Udah Bu, sembuh, anaknya bawa pulang kan? Saya suruh ngecek besoknya sama ajudan saya. Coba dicek, anaknya sudah sembuh belum? Datang ajudan saya, sudah Pak, anaknya sudah masuk sekolah. Waduh, saya sakti juga. Itu tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, lebih mungkin 15 kali. Tapi yang paling parah, kira-kira setahun yang lalu, saya saat itu masih di kampung. Di kampung, ada telepon dari rumah dinas. Pak, Bapak ini harus kembali. Kembali gimana? Saya ini masih tugas di kampung kok. Enggak nih Pak, gawat apanya? Ini Pak, ada orang kesurupan. Diantar ke rumah. Waduh, orang kesurupan kok dibawa ke rumah. Udah, saya ditelepon 2 kali. Udah, saya pulang. Saya pulang masuk ke halaman rumah. Saya lihat benar. Ternyata yang kesurupan itu belum di garasi di depan rumah. Waduh, ini pasti suruh menyembuhkan ini saya. Benar. Setelah saya masuk, keluarganya ngomong ke saya, itu diantar keluarganya 2 truk itu nganter yang kesurupan itu. Ada apa ini? Ini Pak, adik saya ini kesurupan. Sudah mulai pagi tadi teriak-teriak. Nah, terus kenapa dibawa ke saya? Saya itu wali kota, bukan dukun. Ya, gitu. Udah Pak, dia teriak-teriak, manggil nama Pak Jokowi. Jokowi. Gitu. Dari pagi sampai sore. Waduh, ini repot lagi nih. Saya deg-degan juga. Ya udah, bawa masuk ke ruang tamu, tapi dipegangi ya, nanti ngamuk di depan saya nanti. Pegangi, saya suruh anak ajudan untuk duduk di ini bangku panjang, di sofa panjang. Dan saya masuk ke
ke kamar saya. Tuh saya apakan ini? Bingung juga ya. Udah, saya buka kulkas. Saya ambil es batu itu. Saya genggam gini. Udah, saya genggam gini. Saya lepas dan saya keluar. Udah, bawa sini. Saya doain dan saya usap lagi. Tangan saya kan habis pegang es. Saya pegang gini, saya nggak ngerti juga itu. Tahu-tahu yang kesurupan tadi nubruk kaki saya. Terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Waduh, saya mikir, wah sakti banget saya ini. Tapi jangan cerita-cerita ke tangga-tangga, nanti saya jadi gubernur yang ngurusi orang kesurupan. Dan jangan ditulis juga, orang jangan tulis, nanti saya nggak ngurusi Jakarta, malah ngurusi orang kesurupan. Udahlah, masuk ke acara yang serius, nanti kasih cerita gitu, kayak stand up comedy nanti. Tapi tambahin satu cerita mengenai ini, ajudan. Lupa, mungkin udah banyak yang dengar, enggak apa-apa. Saya waktu itu kan, saya itu 23 tahun itu hidup di dunia usaha, di ekspor produk-produk kayu. Kemudian kecelakaan jadi wali kota, karena kecelakaan jadi wali kota. Terus biasa saya kemana-mana nyetir sendiri, saya dapat sopir, saya dapat ajudan. Nah ini problem, saya ini kan kurus, berat badan saya hanya 53 kilo, kurus banget kan. Oleh sebab itu saya senang pakai tangan panjang ini biar kelihatan nggak kelihatan kurusnya. Saya dapat ajudan saya nggak tahu yang milihkan siapa, diberi ajudan yang tinggi besar, tegap tinggi besar gitu. Dan yang parah lebih ganteng dari saya. Wajah saya ini kan wajah deso gitu. Dapat ajudan tinggi besar ganteng. Ternyata masalah. Setiap ada tamu yang datang di kantor saya, yang disalami dia terus. Dipikir dia wali kotanya. Waduh, parah. Saya masih sebulan, saya masih kuat saya. 2 bulan mulai nggak kuat saya. 3 bulan betul saya nggak kuat. Dan saya ganti dengan ajudan yang lebih jelek dari saya. Setelah itu selamat, 8 tahun selamat. Setelah saya ganti selamat, kemudian setiap ada tamu yang datang, yang disalami saya. Tapi saya sekarang aman. Artinya apa? Ya semua orang sudah tahu sih. Karena sering keluar di TV, semua orang jadi tahu kalau yang ini yang gubernur, kalau yang ini yang ajudan. Tapi pengen kenal dengan ajudan saya enggak? Ada ngikut tadi ajudan saya. Nih, ini ajudan saya. Ajudan saya ini namanya Desta. Ini dari IPDN. Ini saya pilih karena dia pinter dan rajin. Pinter banget ini. Saya pilih. Udah balik. Ya harus milih dong. Masa saya nggak boleh milih? Tapi jangan keliru lagi, nanti yang disalami dia terus ya saya sakit lagi nanti. Ya, sekarang masuk ke Jakarta Baru. Gini ya, problem Jakarta ini bukan problem-problem yang kecil. Sudah terlanjur lama kota tidak mengikuti master plan yang dulu digagas oleh Bung Karno. Kalau yang saya lihat master plan yang lama itu jalan-jalan di Jakarta itu besar, ada trotoar, ada jalur lambat, ada hijauan, kemudian ada jalan besarnya, semua seperti itu.
Dan dulu Bung Karno menyampaikan bahwa Jalan Sudirman Tamrin itu akan dipakai sebagai contoh jalan-jalan di semua daerah yang ada di Indonesia. Tetapi dengan berjalannya waktu ternyata pemimpin-pemimpin kita itu tidak mengerti master plan itu, sehingga tata ruangnya sekarang menjadi yang sekarang kita lihat. Oleh sebab itu sekarang ini memerlukan sebuah redesign kembali. Dan problem Jakarta kalau sudah lihat itu bukan hanya problem-problem kecil, problem macet itu nggak mungkin dikerjakan dalam waktu setahun 2 tahun, nggak mungkin. Jangan berharap itu selesai dalam waktu setahun 2 tahun. Banjir, jangan berharap diselesaikan dalam waktu 1, 2, 3, 4 tahun, nggak mungkin, karena itu juga menyangkut daerah yang lain di hulu yang juga harus diperbaiki. Kemudian yang paling berat menurut saya tata ruang. Tata ruang di Jakarta ini enggak jelas. Ruang terbuka hijaunya berapa juga sudah tidak ini lagi. Kemudian juga di mana lokasi industri, di mana lokasi untuk perumahan, di mana lokasi untuk wilayah untuk bisnis juga sudah campur aduk. Dan yang paling menurut saya yang paling berat sekarang ini adalah gap yang kaya dan yang miskin itu jurangnya sangat lebar sekali. Ini yang berbahaya. Itulah tugas-tugas kita untuk segera mendekatkan agar ini tidak terlalu lebar. Dan mungkin yang perlu kita ketahui semuanya bahwa juga era sekarang ini juga bukan era seperti yang dulu, yang vertikal, yang eksklusif untuk seorang pimpinan, untuk seorang pejabat. Era sekarang ini adalah era yang horizontal, era yang tidak eksklusif. Jadi kalau gubernur itu ketemunya tidak hanya dengan menteri misalnya atau dengan wali kota, tidak seperti itu. Era sekarang ini era horizontal. Jadi semuanya setara. Gubernur itu harus mau bergaul dengan rakyatnya. Gubernur itu harus mau datang ke kampung-kampung. Gubernur itu harus mau datang ke kawasan-kawasan umum. Karena apa? Ini era horizontal. Kalau kita hanya terjebak pada era seperti yang lalu, vertikal dan eksklusif, ya kita gak ngerti sebetulnya keinginan masyarakat apa, kebutuhan masyarakat apa. Inilah yang ingin kita benahi. Artinya apa? Pimpinan dan rakyat itu pada kedudukan setara. Dan pada era horizontal seperti ini, tidak ada kata yang lain bahwa kita setiap hari harus tahu kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat, tahu kebutuhan-kebutuhan yang ada di rakyat. Oleh sebab itu setiap hari kita harus bergaul dengan mereka supaya bisa menyerap keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Kemudian apa yang kita lakukan? Kalau koran-koran sekarang menyampaikan belusukan, ya setiap hari saya lakukan itu karena apa? Saya ingin menguasai medan, saya ingin menguasai lapangan, saya ingin menguasai persoalan-persoalan, saya ingin menguasai problem-problem yang ada di Jakarta. Real problemnya apa? Di lapangan seperti apa? Tidak hanya duduk di kantor, tidak hanya duduk di balai kota, kemudian mendengar dari bawahan saya melaporkan apa, saya nggak mau seperti itu. Saya ingin langsung dekat dengan masyarakat karena saya memang ingin menyerap apa keinginan-keinginan mereka dan apa kebutuhan-kebutuhan apa yang menjadi aspirasi mereka. Sehingga saya tahu betul-betul kebutuhan yang ada di masyarakat. Dan setiap hari itu saya lakukan. Dari datang ke masyarakat, melihat masyarakat seperti itu, kita bisa mendesain sebuah kebijakan. Saya datang dari wilayah RW
RT, ke kampung. Itu sebelumnya saya banyak sekali melihat masyarakat yang sakit tapi hanya di rumah. Anak yang sakit tapi tidak dibawa ke rumah sakit. Ibu yang sudah bertahun-tahun juga sakit juga tidak dibawa ke rumah sakit. Karena apa? Mereka tahu ke rumah sakit itu harus bayar dan bayarnya tidak sedikit. Itulah yang saya lihat di lapangan, sehingga muncul yang namanya kartu Jakarta Sehat. Ini dari apa yang kita lihat di lapangan. Kemudian juga yang kita lihat di kampung juga sama. Anak-anak banyak di Jakarta itu anak-anak yang tidak sekolah, banyak. Saya kira anak-anak di sini dan saudara-saudara semuanya, kita wajib bersyukur bahwa anak-anak dan saudara bisa sekolah di universitas yang sangat bagus ini. Universitas Pelita Harapan sangat bagus sekali. Wajib bersyukur karena banyak teman-teman kalian yang tidak bisa sekolah saja nggak bisa, ada yang di SD, ada yang di SMP, ada yang di SMA. Apalagi mikir universitas, nggak kepikir mereka. Kemudian muncul lagi yang namanya kartu Jakarta Pintar seperti ini. Ini kartu Jakarta Pintar seperti ini. Ini untuk anak-anak yang kurang mampu yang akan kita berikan kartu ini dan ini, sehingga mereka bisa beli baju seragam, bisa beli buku, bisa beli sepatu, untuk transportasi semuanya tercover dengan kartu ini. Setiap bulan akan keluar. Yang kartu Jakarta Sehat seperti ini. Ini sistem, ini kita mau bangun sistem. Kalau di koran-koran menyampaikan bahwa kartu Jakarta Sehat ini ada masalah, sistemnya bukan, sistemnya sudah betul. Tetapi rumah sakitnya, puskesmasnya belum siap. Ruangannya kurang, ICU-nya kurang, NICU-nya kurang, UGD-nya kurang. Karena apa? Ada lonjakan yang sangat tinggi sekali. Ini untuk pengetahuan saja. Dari sebelumnya, kemudian keluar kartu Jakarta Sehat ini, lonjakan masyarakat datang ke rumah sakit itu ada 500.000 lebih. 500.000 lebih. Bagaimana rumah sakit bisa menampung dengan jumlah seperti itu? Sehingga ada yang ditolak dari rumah sakit ya memang karena ruangnya nggak ada. Tetapi kalau ini tidak dikeluarkan, kartu Jakarta Sehat tidak dikeluarkan, yang meninggal mungkin yang meninggal di rumah itu bisa ribuan karena nggak ditangani oleh rumah sakit. Ini jangan dibesar-besarkan kalau ada yang 1-2 yang tidak tertangani di rumah sakit, yaitu faktanya memang seperti itu. Memang rumah sakitnya belum siap. Tapi apakah kita mau tunggu sampai rumah sakitnya siap? Kalau saya tidak, sehingga saya putuskan ini langsung saya keluarkan. Karena sebuah kota yang sehat, negara yang sehat, negara yang kuat, kota yang kuat, kalau penduduknya tidak sehat itu apa? Nggak mungkin. Yang pertama digarap itu di sebuah kota, kalau saya kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, rumusnya itu negara juga sama. Kesehatan, pendidikan nomor 1. Tanpa itu jangan harap produktivitas, kreativitas itu tidak muncul dari penduduk baik di Jakarta maupun di Indonesia ini. Dia tadi saya sampaikan mengenai kampung umum, kawasan seru. Di Jakarta ada 360 kawasan jadwal itu seperti yang tadi saja. Dan ternyata disusul oleh pembangunan. Oleh sebab itu tahun ini kita sudah mulai kira-kira 38 kawasan dulu. Nanti kalau contoh sudah betul akan digerakkan lagi setiap tahun kira-kira 100 kawasan umum. Dia akan ada penataan kampung. Ada yang namanya kampung deret, ada yang namanya
kampung super, ada yang namanya kampung backpacker, ada yang namanya kampung ikan. Tematik sekali, setiap kampung tematik sekali. Sehingga kawasan-kawasan kumuh yang kita lihat nanti akan hilang dan berganti dengan sebuah kawasan yang tertata, kampung yang tertata, infrastrukturnya ideal, selokan, drainasenya ideal, ada ruang terbuka hijau, ada perpustakaan kampungnya, sehingga masyarakat itu bisa hidup nyaman di situ. Kalau yang sekarang coba, bagaimana masyarakat mau sehat, selokannya aja nggak mampet, tidak mengalir. Kemudian anak-anaknya juga buang air besar di situ. Ya ini fakta, realitas yang harus saya sampaikan. Bagaimana lingkungan mau sehat, anak mau sehat, orang tua mau sehat kalau lingkungannya seperti itu. Jadi preventifnya lingkungannya memang harus digarap. Kemudian penataan kampung juga akan kita bangun besar-besaran mulai tahun ini untuk rusun. Kalau sebelumnya rusun hanya dibangun berapa? 4 setiap tahun DKI, 6. Ya, mau menyelesaikan masalah kapan itu? Tidak akan mungkin selesai. Kalau saya bangun setiap tahun ya 200-300 rusun sekalian langsung. Tapi didesain yang baik, dengan tata ruang yang baik, saya lihat yang sangat bagus di Shanghai. Bagus kan? Di antara gedung-gedung yang tinggi, di belakangnya ada rusun. Untuk staf, karyawan. Kalau pagi itu berbondong-bondong, hanya jalan kaki, nggak pernah naik mobil, nggak pernah harus naik bus. Jalan kaki masuk ke gedung-gedung tinggi itu. Nanti sore itu, agak malam, lampunya hidup semuanya, mereka berbondong-bondong pulang tanpa harus menggunakan transportasi publik. Kita ini enggak, adanya di luar Jakarta. Jadi kalau pagi 2 juta masuk Jakarta, sore 2 juta keluar Jakarta, ya jelas macet total. Karena memang tata ruangnya tidak terdesain sebelumnya secara baik. Transportasi massalnya juga sama, belum siap, belum ada. Ini problem kita. Saya lihat juga di Singapura, di Ang Mo Kio juga rusuhnya tertata bagus sekali, tapi tidak hanya 1, 2, 3, 4, langsung ratusan didesain di Ang Mo Kio kan satu kesatuan. Ada ruang publiknya, ada ruang bermainnya, ada perpustakaannya, komplit semuanya, terdesain secara baik. Kenapa Jakarta tidak bisa? Bisa. Anggaran APBD Jakarta juga besar sekali, bisa melakukan itu, tapi memang harus fokus, ada manajemen fokus, yang dikerjakan apa juga fokus, tidak kemana-mana. Kalau itu kita sebar uangnya ke semua program, ya nggak akan selesai masalah-masalah yang ada di Jakarta. Kemudian transportasi publiknya, monorail itu sudah direncanakan berapa tahun? 14 tahun yang lalu. MRT itu sudah direncanakan berapa tahun? 24 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang dimulai saja belum. Nah saya baru 5 bulan dikejar-kejar suruh mulai, ya 24 tahun aja nggak ada yang ngejar-ngejar. Baru 5 bulan sudah dikejar-kejar. Tapi saya ini biasa kerja dari pagi sampai pagi biasa. Bulan ini MRT akan kita mulai. Bulan ini. Entah dengan cara apapun saya injak, pokoknya mulai. Saya sudah sampaikan itu. Yang monorail juga sama. MRT sudah 24 tahun. Masa nggak mulai-mulai ngapain? Monorail juga sama, bulan depan juga akan kita mulai monorailnya. Monorail mungkin selesai kira-kira 3 tahun. Kalau MRT-nya selesai kira-kira nanti 7 tahun. Jadi kita masih menunggu lumayan lama juga. Jadi artinya apa? Ya kita masih macet-macet nanti. Dan kalau nanti yang transportasi massalnya ini siap, busway-nya komplit, bisnya masih kurang banyak, sekarang ini baru separuh kira-kira.
akhir tahun kita tambah lagi, kemudian monorelnya jadi, MRT-nya jadi, dibarengi dengan polisi-polisi yang mendukung. Apa itu? Pajak parkir yang tinggi di tempat-tempat tertentu, kemudian IRP. Jadi orang masuk ke sebuah jalan bayar dengan sistem nanti akan kita lakukan. Jadi masyarakat didorong untuk masuk ke transportasi massal, transportasi publik. Tapi memang transportasi publiknya harus siap dulu. Kalau tidak siap ya orang didorong ke sana akan sulit. Singapura itu memerlukan waktu 7 tahun untuk merubah dari yang pribadi ke MRT dan monorail atau bus. Jadi kita ini perlu waktu dan terus harus disosialisasi. Kemudian mengenai deep tunnel. Nah, gambarnya itu kira-kira deep tunnelnya. Ini baru sebuah gagasan, tetapi diperlukan oleh sebuah kota yang sangat padat seperti ini. Jadi akan ada terowongan kira-kira 19 meter di bawah tanah dengan kedalaman 40 meter bawah tanah, kemudian di atas untuk tol, tengah untuk tol, bawahnya untuk sungai, untuk air. Kalau pas musimnya musim hujan, tolnya ditutup, kemudian dipakai semuanya untuk air. Ini skenario kedua kalau sebuah skenario kalau terjadi banjir dan lain-lainnya. Ada plan untuk mengalihkan banjir itu ke terowongan ini. Tetapi ini juga karena menyangkut dana yang sangat besar, ini masih kita proses dan kita kalkulasi. Kalau negara yang lain bisa dan negara yang lain mampu melakukan itu, kenapa kita tidak? Saya meyakini dengan sebuah manajemen yang fokus, yang tadi saya sampaikan, bisa dikerjakan. Banyak yang meragukan saya sudah melihat anggarannya ada, bisa. Entah nanti lewat pola investasi atau nanti lewat join antara APBD dan investor atau lewat APBD semuanya. Kenapa tidak? Bisa. Karena APBD Jakarta sekarang ini sudah 49,9 triliun. Dan nanti saya yakin dengan sistem online yang sudah kita kerjakan, pajak hotel online, pajak restoran online, pajak parkir online, pajak tempat hiburan online, saya yakin akan melonjak pendapatan di ibu kota Jakarta. Dengan catatan penggunaannya bisa terarah dan tepat sasaran. Itu hal yang tadi saya sampaikan akan gampang kita lakukan. Itu mungkin mengenai Jakarta yang bisa saya ceritakan pada pagi hari ini. Dan mungkin satu memang sebetulnya bahwa bahan kesini hanya bahan Jakarta baru. Tapi di sini diberi judul tambah lagi ada Indonesia baru. Itu cerita apa saya? Bingung juga. Tapi ya nggak apa-apa, saya cerita sedikit lah mengenai sebetulnya negara ini harusnya seperti apa. Saya kira ke depan kita memang membutuhkan siapapun, membutuhkan sebuah kepemimpinan ke depan yang memang harus visioner, mempunyai visi ke depan, mau dibawa kemana negara ini. Kemudian juga pemimpinnya harus memberikan keadilan kepada semuanya, yang kecil, yang tengah, yang besar, semuanya diberikan ruang yang sama. Sebenarnya masyarakat kalau diberi keadilan itu juga ikut kok. Saya berikan contoh, kita ini harus adil. Saya berikan contoh di Kali Pakir, di dekat Pluit. Kanan kiri kan sudah diduduki, ada dealer yang sudah menjorok ke sungai, ada gudang rumah yang menjorok ke sungai, ada rumah-rumah kumuh juga yang menjorok ke sungai. Tapi begitu kita bersihkan kira-kira 6 meter dari bibir sungai, semuanya kita bersihkan semuanya. Nggak ada yang protes itu. Karena apa? Yang besar diperlakukan sama, yang sedang diperlakukan sama, yang kecil diperlakukan sama. Saya tunggu di lapangan nggak ada. Gimana? Pak, saya dukung. Gimana? Pak, saya dukung. Ini tidak hanya yang kecil-kecil yang digusur, tapi sama. Yang gede pun kalau aturannya nggak boleh juga harus diberikan perlakuan yang sama.
Kemudian ingat, memang harus ada rekam jejak, track record. Ini harus betul-betul detail, ke depan harus dilihat siapa pemimpin itu. Memang harus dilihat, punya integritas, bisa diteladani, dan punya berketahanan diri, harus tahan banting. Sekarang ini kan kita ini sangat demokratis sekali, sangat berdemokrasi sekali, sangat terbuka sekali. Ada apa sedikit aja sekarang di Twitter, di Facebook, di BB semuanya bisa keluar dalam waktu detik sudah keluar. Sehingga kalau pemimpinnya tidak tahan banteng ya berat juga. Misalnya kayak saya ini jadi gubernur aja udah banyak yang ngomong di tadi online, tadi manapun kan gubernurnya ini kan pinter, ini bodoh, gubernurnya ini wajahnya deso, gubernurnya kurus kering, kurang sehat. Ya nggak apa-apa, sampaikan saja. Ya memang apa adanya seperti itu. Jadi harus punya ketahanan diri. Kalau diejek, oh ya memang itu. Kalau memang kita keliru, ya memang pasti di Twitter, di Facebook, di online semuanya membuli kita biasa. Dan buat saya seperti biasa. Kemudian sebagai sebuah kota atau sebuah negara itu perlu yang namanya sama sebagai sebuah korporasi atau perusahaannya. Pentingnya sebuah memposisikan negara ini mau dibawa kemana. Ini positioning negara ini penting. Positioning kota itu penting sekali. Kemudian yang kedua ada diferensiasi. Negara itu perlu diferensiasi. Kota itu juga perlu diferensiasi. Apa yang membedakan Jakarta dengan Paris? Itu harus dibangun. Apa yang membedakan Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Korea? Itu harus dibangun. Sehingga dunia ini tahu Indonesia ini harus punya diferensiasi. Harus jelas kita fokus mau kemana. Mau menjadi negara industri, mau menjadi negara fokus di industri pertanian. Ini harus dijelaskan di muka dan rakyat harus tahu mereka mau dibawa kemana. Itulah pentingnya sebuah diferensiasi bagi sebuah kota, bagi sebuah negara. Dan yang ketiga juga perlunya membangun sebuah brand. Jakarta ini perlu membangun sebuah brand yang jelas. Mau menjadi kota yang kota fashion, atau menjadi kota seni pertunjukan, atau mau menjadi kota perdagangan, harus dijelaskan kepada masyarakat sehingga semuanya ngerti kota itu mau dibawa kemana. Negara juga sama, kita harus membangun brand. Jakarta ini Indonesia ini mau dibawa kemana, brand itu harus dibangun. Mau dijadikan negara maritim, apakah mau dijadikan negara industri, atau mau dijadikan sebuah negara pertanian, semuanya harus tahu dan nanti mengikuti. Sekolah pun juga nanti bisa konsentrasi. Fakultasnya kalau mau dibawa ke sebuah negara pertanian, fakultasnya harus mengacu pada kepentingan negara itu. Pendidikannya banyak fakultas pertaniannya misalnya. Kemudian banyak fakultas untuk industri pasca panen, industri pertaniannya, harus mengarah ke situ semuanya. Fakultas bisnisnya juga sama, bisnis untuk produk-produk pertanian, semuanya mengarah, fokus semuanya. Inilah mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan mohon maaf apabila tadi yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat pagi. Bapak Ibu Gubernur paling populer semenjak Indonesia merdeka.
Hanya populer. Media semua mengincar Pak Jokowi. Pertanyaan. Bapak katanya Bapak suka siksak wartawan, suka bingung mau kemana Pak Jokowi. Merasa terganggu tidak Pak? Kadang-kadang terganggu, kadang-kadang juga tidak. Kenapa terganggu Pak? Terganggu ya, misalnya saya mau ini Prof. Zeta, misalnya saya mau ke sebuah kampung ya, mau melihat problem yang ada di situ. Kemudian karena media yang mengikuti saya bisa 40, bisa 50, problemnya menjadi ketutup, nggak kelihatan gitu. Kemudian juga masyarakat, saya mau melihat sebuah masalah di sebuah tempat, kemudian masyarakat berbondong-bondong melihat semuanya. Wajahnya kayak apa sih Jokowi itu? Wajahnya juga kayak gini aja kok dilihat gitu. Itu juga kadang-kadang terganggu. Jadi masalahnya menjadi tidak 100% bisa kita lihat karena terganggu oleh kedatangan media tadi dan juga kadang-kadang masyarakat juga pengen salaman nih, problemnya tidak terlihat secara utuh sehingga malamnya saya ulangi lagi, malam jam 11-12 saya ke sana lagi, saya lihat lagi baru kelihatan masalahnya. Baik, terima kasih Pak Jokowi. Ayo pertanyaan mahasiswa. Angkat tangan, siapa mau bertanya silakan. Wah, Pak, ini begitu banyak yang mau bertanya, Pak. Sebutkan nama jurusan ya. Yang lain siapkan pertanyaan, siapkan. Pertanyaan singkat sekali, ayo. Nama dan jurusan. Selamat pagi Pak Jokowi. Nama saya Leo dari jurusan Jakarta. Pak Jokowi, saya melihat daerah Konato itu potensinya sangat besar. Itu daerah besar seperti Bandengan atau daerah Pantai itu banyak gedung-gedung tua yang bisa dijadikan sarana pariwisata. Seperti misalnya kota tua, misalnya di Istanbul itu kan sebagai lambang utamanya. Nah, menurut Bapak Jokowi sendiri, kalau misalnya gedung itu bisa ditata dengan bagus, bisa dibenarkan, direnovasi, dijadikan indah, itu ada potensi yang bisa digali dan konsep apa yang Bapak bisa tawarkan, apakah sama seperti misal Istanbul atau konsep Bapak Jokowi sendiri? Terima kasih Pak. Silakan Pak Jokowi. Bagaimana agar bisa melakukan Istanbul kira-kira gitu Pak? Ya, ini ini kota tua ya, kota tua di tengah Jakarta. Kalau kita lihat benar tadi di Turki, di Istanbul itu menjadi sebuah daya tarik wisata. Dan kota tua Jakarta itu bukan emas lagi kalau menurut saya, itu intan. Saya pernah melihat merevitalisasi kota itu secara total di Lijiang di China. Saya belajar di sana 2 minggu. Luar biasa, turis yang datang itu bukan ribuan lagi, sudah jutaan. Kemudian saya datang lagi ke kota tua yang paling bagus lagi di Kazan, di Rusia. Saya belajar di sana dan mereka menganggarkan setiap tahun itu 3,5 triliun hanya untuk merestorasi, merekonstruksi, merehab bangunan-bangunan tua yang ada di kotanya. Dan juga menjadi income yang besar bagi kota itu di pariwisatanya. Dan kota tua Jakarta juga sama, itu paling bagus dan paling besar di Asia, tapi sama sekali belum disentuh. Ini nanti saya sudah 2 bulan yang lalu meminta izin ke Presiden untuk semuanya kami minta, karena di situ pemiliknya banyak, ada swasta memiliki, BUMN memiliki, provinsi memiliki, pemiliknya banyak. Kita tidak bisa mengelola secara utuh karena memang pemiliknya banyak, sehingga kami minta ke Presiden untuk bisa kita kelola. Kalau nanti itu bisa di-manage, dikelola dengan baik, itu sama kan menjadi sebuah tempat pariwisata yang tidak ada duanya di Asia ini. Dengan kota tua, mungkin kafe-kafenya digarap dengan baik, kemudian juga masuk ke sana tidak boleh dengan mobil, tapi berhenti di pinggir, kemudian naik andong atau naik bendi masuk ke kota atau jalan kaki. Atau juga bisa naik perahu, di situ ada ada sungainya, tapi perahunya juga perahu kuno. Semuanya jadi yang namanya heritage itu baik yang intangible heritage maupun tapi saya cerita di Lijiang, di China, di Kazan, di Rusia, semuanya kota itu fokus hanya pada satu bidang saja dan bisa menghidupi kotanya. Kenapa di Jakarta tidak?
kita punya kekuatan itu. Jadi memang ini masih proses di pemerintahan, itu perlu prosedur, perlu tahapan-tahapan, tidak seperti di swasta. Kalau itu Pak James Riyadi bisa aja, karena duitnya siap, uangnya siap, besok pagi langsung dikerjakan bisa. Tapi kalau di pemerintahan nggak bisa seperti itu. Yang ingin saya tanyakan adalah selama Bapak pemerintah di Jakarta, adakah perbedaan signifikan antara pemerintah di Solo dengan Jakarta? Yang kedua, apa maksud mereka mendahulu sampai saat ini berbeda? Begitu. Oh ya, saya memang ada apa? Ada melakukan KDS, jadi ada masyarakat yang mungkin hanya menyakit dulu saja oleh KDS, jadi menyakit dulu, menyakit oleh KDS. Baik, terima kasih. Jakarta sama saja, kota itu produknya sama. Kawasan kumuh, kemiskinan, PKL, pasar tradisional, premanisme sama saja. Hanya size-nya yang berbeda. Ukuran besar kecilnya aja yang berbeda. Hanya itu aja. Penduduknya kalau di Solo 530.000, di sini 9,8 juta. Kotanya di Solo kecil, di sini kotanya gede. Problemnya lebih besar, hanya masalah size saja. Dan itu bisa diselesaikan dan sebuah sistem dan manajemen. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Dan yang kedua, masalah KJS, ya, ini kan sebuah euforia. Masyarakat ini senang sekarang punya KJS itu baru flu dikit aja sudah ke rumah sakit. Ya, rumah sakitnya jadi penuh. Ya kan? Tentang punya kartu seperti ini, baru sakit panu saja sudah ke rumah sakit. Jadi ini kartu itu memang sangat dibutuhkan dan diharapkan masyarakat untuk menyelesaikan merawat kesehatannya. Inilah sistem yang baru kita benahi agar nantinya sistem rujukan dari bawah itu bisa berjenjang, bisa berjalan. Jadi kalau sakit flu itu nggak boleh ke rumah sakit, hanya di dokter keluarga kan, karena nanti sebentar lagi akan ada dokter keluarga di masyarakat. Kalau agak berat lagi masuk ke puskesmas, berat baru masuk ke rumah sakit. Sistem memang harus setiap bulan dievaluasi, dikoreksi dan diperbaiki. Kalau masih ada kekurangan, ya itu yang kita perbaiki, kita benahi. Ya. Baik, terima kasih Pak Jokowi. Next. Saya dari masyarakat dari Transportasi Silkom. Yang saya tanya adalah, kan selama ini kami masyarakat dan Pak Jokowi sebagai seorang politisi atau pemimpin kota yang ideolog yang membuat perubahan berbeda dengan yang politisi yang lain yang kita lihat di sosial media selama ini. Yang saya mau tanyakan, Bapak melihat begitu beberapa support yang luar biasa banget dari masyarakat, media, seluruh orang. Yang saya mau tanya, apakah sebenarnya dari semua itu ada kendala yang berat untuk Bapak menjadi seorang penerobos yang membuat perubahan saat ini? Terima kasih, Pak. Ada masalah, ada problem biasa buat saya biasa. Jadi tidak perlu saya sampaikan. Yang paling penting siapa ada problem saya selesaikan. Jadi tidak ada masalah. Hanya memang problem-problem kota itu kan tiap hari selalu ada dan selalu ada. Jadi kalau problem berat sampai detik ini tidak ada. Problem sedang sampai detik ini juga tidak ada. Karena ada sebuah modal keras, ada modal kepercayaan dari masyarakat yang memberikan dukungan kepada saya dan Mas Ahok, Mas Basuki, Pak Wakil Gubernur. Jadi modal sosial capital itu yang saya pakai untuk untuk memutuskan secara cepat. Untuk ini kita diberi kepercayaan yang jangan gunakan kekuatan itu, gunakan power yang diberikan kepercayaan digunakan sehingga semua program yang kita rencanakan itu bisa berjalan secara cepat. Kalau tidak, kita baru melakukan tapi sudah digempur dari mana-mana. Tapi kan sementara itu kan kita didukung oleh masyarakat, ada dukungan yang besar dari media harus digunakan agar program-program yang kita lakukan itu bisa disiarkan oleh media. Ini program yang akan dilakukan, ini proyek yang akan dikerjakan. Kemudian bisa sampai
Jadi media dalam hal ini memberikan dukungan, menyampaikan program-program kita, menyampaikan proyek yang akan dilakukan oleh Jokowi Basuki yang akan datang. Dan sementara ini tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada tantangan yang berat. Jadi ini sebuah modal kami dalam berangkat memulai pekerjaan di Jakarta. Terima kasih Pak Jokowi. Bapak memang luar biasa populer Pak. Salah satunya dari orang asing di Jakarta Pak. Ya. Dia bertanya Pak, apakah beban Bapak merasa beban terlalu tinggi tidak Pak? Ekspektasi masyarakat Bapak merasa itu terlalu tinggi tidak Pak? Silakan Pak. Biasa. Ini yang luar biasa dari seorang Jokowi. Biasa saja. Finish. Pertanyaan berikut, ayo. Oke, silakan. Pertanyaannya, apa solusi Anda untuk mengatasi kesenjangan sosial yang ada di Indonesia? Baik, terima kasih. Kesenjangan tinggi antara miskin dan miskin. Proses Bapak di mana kira-kira Pak? Nggak fokus menangani itu. Artinya anggaran nggak fokus menangani itu, kegiatan dan program nggak fokus menangani itu. Saya berikan contoh kayak tadi, Kartu Jakarta Sehat itu memberikan suntikan pada yang tidak mampu agar mereka bisa akses ke rumah sakit, puskesmas. Itu salah satunya. Kemudian untuk sekolah, untuk pendidikan juga ada Kartu Jakarta Pintar. Itu untuk apa? Memberikan suntikan kepada anak-anak yang kurang mampu agar bisa bersekolah. Nantinya akan dikejar untuk kemudian masalah perumahan juga sama, penataan kampung juga sama. Itu untuk siapa? Ya untuk yang kurang mampu supaya mereka bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih dibanding yang sekarang. Ya suntikannya dengan cara-cara itu. Kalau nggak ada injeksi, ada suntikan yang sulit mereka mendekat atau gap ini akan semakin sempit, akan sulit. Artinya apa? Anggaran fokus ke sana, program fokus ke sana, dan mereka diberi perhatian khusus. Karena di Jakarta ini ingat, di Jakarta ini kemiskinan kalau yang tertulis di BPS itu hanya 3,8%. Kelihatannya kecil sekali, 3,8% BPS miskin. Tetapi yang namanya istilahnya mendekati miskin, hampir miskin itu ada 37%. Artinya apa? Sebetulnya yang miskin sama hampir miskin itu tidak sama saja. Miskin, artinya 41% masyarakat di Jakarta itu tidak mampu. Jangan kita ini ditutup oleh angka-angka yang hanya 3,8% tidak. Yang saya lihat di lapangan banyak sekali, yaitu tadi 41%, bukan 3,8%. Karena yang hampir miskin itu 37%. Ini fakta yang harus saya sampaikan kepada tugas dan tugas pemerintah untuk menyelesaikan itu. Baik Bapak, menurut kita setuju bahwa kemiskinan. Pak Jokowi, nama saya Rini Lorenzo Stefani dari Fakultas STPPH jurusan Usaha Wisata. Yang sebelumnya saya mau berterima kasih karena Bapak telah membuat program-program seperti monorail yang nanti sebentar lagi akan berjalan, dan juga transportasi yang nantinya akan menjadi lebih baik di Indonesia atau khususnya di wilayah Jakarta. Yang menjadi concern saya yaitu masalah keamanan yang berada di transportasi yang ada di Jakarta. Karena seperti yang saya ketahui banyak pencopetan, banyak rampan, bahkan pelecehan seksual yang terjadi di transportasi. Bagaimana cara Bapak menangani hal tersebut? Terima kasih. Pertanyaan itu juga Pak, silakan Pak. Ada copet, ada itu tanggung jawabnya aparat kepolisian. Memang tanggung jawabnya di Polda, tetapi kita hanya membantu menempatkan, karena kita tempatkan sampel itu di pasar, di terminal itu kita tempatkan, tapi keamanan memang tanggung jawabnya Polda. Tetapi juga ini juga karena masalah apa, kayak di bis ada pelecehan, ada copet, kenapa mereka ada di situ? Karena di bisnya desak-desakan.
Kalau bisnya tidak desak-desakan seperti itu, ya nggak mungkin mereka bisa mencopet atau melakukan pelecehan. Nah, bisnya belum ada. Tapi nanti akhir tahun kita akan tambah lagi busway-nya itu kemarin sudah kita tambah 102. Juga belum apa-apa. Ini kalau sudah tambah nanti pada bulan-bulan September, Oktober, November kira-kira 600 bus, itu baru bisa kelihatan. Orang tidak akan berdesak-desakan karena memang busway-nya tidak ada, dan ada tambahan lagi yang bus Kopaja Metro Mini. Itu saya dulu di Jakarta 2-3 tahun di Jakarta, Metro Mini dan Kopajanya itu. Saya sekarang jadi gubernur Kopaja juga masih itu. Ini akhir tahun ini akan kita tambah kira-kira 1000 Kopaja Metro Mini yang baru. Itu baru akan kelihatan ya. Jadi kalau beli bus ya jangan hanya 20-30, nggak akan ada baunya. Langsung beli 1000, 2000 itu akan kelihatan. Jadi Pemprov wajib menyediakan di kereta dan sebagainya. Copet urusan polisi, dong, masa urusan Jokowi, siap sekali. Next, ya. Kalau untuk selama yang saya tahu, kayak pembuatan MRT, Monorail dan jalan-jalan yang itu ada sebuah sisi. Tapi untuk kenyataannya pada sekarang, Monorail ada cuma batang-batangnya aja yang ada. Dan menurut Bapak, berapa persen kemudian ini akan berhasil? Dan yang kedua, bagaimana sumber daya manusianya? Silakan Pak, kalau mau Pak, boleh saya jawab dari tadi mengenai sikap Tadi kan sudah saya sampaikan, MRT-nya itu bulan ini akan dimulai. Bulan ini, monorailnya bulan depan itu dimulai. Jadi yang sudah nanti langsung kita cor bulan depan. Gak usah lama-lama, udah. Dan ini sekarang SDM kita. Nanti kemarin saya sudah ketemu MRT Singapura untuk bisa nanti kita titipkan sebelum monorailnya jadi, sebelum MRT-nya jadi, akan SDM kita akan kita titipkan di sana untuk tahu manajemen MRT seperti apa, mengoperasikan operatornya harus seperti apa. Semuanya akan kita titipkan di sana karena memang kita harus mengakui lah mereka sudah 20-30 tahun masa MRT di depan kita, karena kita terlambat karena 24 tahun yang lalu hanya direncanakan tapi tidak pernah dieksekusi dan dilaksanakan. Ya. Baik Pak, ini pertanyaan yang sedikit provokatif Pak. Bapak maju 3 tahun depan kira-kira begitu Pak pertanyaannya Pak. Sekarang ini saya mau fokus dulu bekerja ngurusi masalah rusun, masalah monorail, masalah MRT, masalah kesenjangan tadi, masalah copet tadi, masalah-masalah itulah. Jadi saya sampai saat ini tidak terpusingkan dan tidak terpengaruh dengan hasil survei, tidak pengaruh ke saya. Ya. Baik Pak Jokowi, saya sudah katakan sebaiknya jangan maju tahun depan Pak. Satu lagi, terakhir kau siu ya. Jadi pemodal itu diperlukan oleh sebuah negara, sebuah kota. Ini jangan sampai ada yang dikotomi, ini pemodal, ini rakyat, ini pengusaha kecil, ini pengusaha besar. Tidak seperti itu. Semuanya mempunyai manfaat, semuanya akan berguna bagi sebuah kota, sebuah negara kalau
pemimpinnya bisa mendesain kebijakan yang memang semuanya bisa terlibat dengan contoh. Misalnya ada sebuah perusahaan besar di kelapa sawit misalnya. Dia harus mengikutkan petani-petani atau lingkungan yang ada di situ untuk ikut bekerja di dalamnya, sehingga mereka juga ikut mendapatkan kesejahteraan dari sebuah industri kelapa sawit itu. Tidak hanya dikerjain sendiri, tapi masyarakat diikutkan juga ikut sejahtera. Juga saya ceritakan mengenai misalnya yang saya lakukan ekspor produk kayu, mebel. Yang saya kerjakan ini produk kayu yang ditangani oleh yang handmade produk. Sehingga setiap ada pesanan selalu saya berikan kepada pengrajin yang ada di desa. Mereka juga sebagai inti plasma. Mereka plasma kemudian masuk ke inti. Itu bisnis besar apapun kalau selalu mengikutkan lingkungannya, mengikutkan desa, mengikutkan pengrajin, mengikutkan petani, semuanya akan mendapatkan manfaat. Perikanan juga sama. Jangan semuanya dengan cara-cara teknologi sehingga nelayan tidak bisa ikut di dalamnya. Semuanya harus terangkum dalam sebuah program yang inti plasma. Menurut saya inti plasma sangat penting sekali untuk mendekatkan yang pemodal, yang kapital, yang punya kapital, yang dalamnya semuanya bisa ikut. Jangan dipisah-pisahkan, repot berbenturan. Ya. Baik, terima kasih Pak Jokowi. Sebetulnya kita pengen menahan Pak Jokowi 1 jam lagi, tetapi ajudan sudah di sini saya. Pak Jokowi harus pergi ke tempat umum ini di Jakarta Utara kira-kira. Jadi minta maaf, waktu sudah habis. Kita berikan aplaus yang seriusnya kepada Pak Jokowi. Edo, yaitu Pancasila rumah kita, sebagai ungkapan kegembiraan kita kepada Pak Jokowi. Mana Mas Edo, silakan. Ya teman-teman semuanya, Indonesia rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua rumah untuk kita semua. Helai dasar Indonesia, rumah selamanya. Untuk semua puji namanya. Untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua saling berbagi. Oh Indonesia, sekali lagi oh. Belok kiri dikit, belok. Sukses Pak.
Masukan KJP Pak, KJP harusnya dibikin sistem kartu debit saja Pak, biar nggak bisa ada bocoran di bank lain. Kartu debit hanya di sekolah itu aja Pak. Saya kaget ya tadi pagi masuk ke kampus ini. Saya berpikir kampusnya semuanya kalau bilang ya sangat dalam. Mereka sini kan ada. Mulai. Silent 5 minutes. 5 minutes. Pak Jokowi ini kan setelah melihat harapan ini sendiri, apakah mungkin akan menjadi contoh untuk program-program strategis selanjutnya Pak? Iya, sebuah apa ya? 2 minutes. UPH ini sebuah produk universitas yang menurut saya di Indonesia ini luar biasa, digarap dengan fisik ya, tata ruang yang baik, dengan ruang terbuka hijau yang baik, di dalamnya juga dikelola dengan manajemen yang baik. Mengenai mungkin bahan perkuliahan dan kurikulum saya nggak ngerti ya, karena belum masuk ke situ. Tapi dari sisi fasilitas nggak kalah dengan yang sering digembar-gemborkan di luar itu baik, nggak kalah kita. Indonesia nggak kalah. Akan jadi percontohan sendiri Pak, mungkin untuk sekolah-sekolah di Dinas sendiri Pak? Di Dinas Ya DKI. kita ini perlu mencontoh hal yang baik, dan nyontoh itu nggak perlu juga harus keluar. Kalau di Indonesia ada dan baik, kenapa tidak kita jadikan contoh? Bapak, dari kemarin datengin SMA, sekarang datengin tempat kuliah ini apa memang karena sedang menyasar pelajar? Karena diundang, kalau nggak diundang datang sini nggak berani. Karena diundang. Kemarin diundang masalah tawuran, nah ini diundang karena UPH juga pengen ngerti Jakarta Baru itu seperti apa. Bapak tawuran kemarin gendong-gendongan apa sih Pak? Tawuran kemarin gendong-gendongan? Itu ya memberi hati bahwa kakaknya itu harus mau menolong adiknya, kakaknya itu harus mau membantu adiknya juga sama. Ke senior juga harus hormat, harus santun. Memang harus seperti itu. Kalau itu terbina antar sekolah, terbina antar kelas, terbina antar komunitas di remaja pemuda kita. Saya kira nggak ada itu tawuran, nggak ada. Karena memang ini belum diinikan interaksi dan intervensi sosial yang kita lakukan memang belum masif, dan itu terus menerus akan kita lakukan. Oke, terima kasih. Nggak tahu. Yang anak kepotong jarinya oleh Nggak tahu ya, malpraktek itu urusan rumah sakit. Pak, ucapan ulang tahun untuk online Pak. Bapak, kalau MRT Pak, kemarin warga Fatmawati itu bikin konvers bahwa mereka akan menolak MRT kalau nggak di bawah tanah. Nanti mereka akan kita ajak bicara, tetapi jangan sampai karena ada yang menolak kita mundur nggak mau. Tetap putusin, kerjakan. Mengenai ada persoalan bisa dibicarakan, bisa dilakukan nanti sambil berjalan. Bapak, satu lagi soal parkir Pak, ini kan harganya semakin Monorail mahal. juga sama, segera putuskan, berangkat. Persoalan masalah itu pasti ada. Bapak, soal parkir Pak, terakhir parkir liar kan semakin banyak karena harga parkir mahal. Terima kasih.